DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK masih bersilang pendapat soal pembelian lahan sumber waras. Sementara itu pihak Rumah Sakit Sumber Waras membantah telah melakukan tindakan yang merugikan negara dalam kasus ini. Polemik pembelian lahan sumber waras berujung pada saling tuding antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK menuding telah terjadi kesalahan prosedur dalam pembelian lahan hingga berakibat pada kerugian negara, sementara Ahok mengatakan bahwa proses pembelian sudah sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang. Terkait hal ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan proses jual beli dengan pihak Pemprov DKI, mulai dari status dan sertifikat tanah hingga soal nilai NJOP. Kalau kami dibilang merugikan negara, apa yang kami rugikan? Pertama, di dalam penawaran kami, itu surat kami sudah mengatakan tanah sesuai NJOP. Bangunan 25 miliar. Tetapi ketika dinego, 20 miliarnya hilang. Ditambah lagi semua ongkos-ongkos kami yang bayar. 25 miliar tambah ongkos-ongkos lagi dah. Bicara 25 miliar aja dah. Berarti menurut saya, ini yang menetapkan kan pemerintah nih, NJOP. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 3,6 hektar ini kini masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, KPK menyatakan belum menemukan adanya unsur korupsi dan masih mendalami hasil investigasi yang dilakukan BPK dan juga KPK. Negara di sini, Pak. Akan siap mengumumkan itu, Pak? Ya, kalau seandainya nanti hasil penyidikan dari KPK itu dikatakan ini tidak ada tindak pidana korupsinya, maka akan diumumkan. Kalau ada tindak pidana korupsinya, pasti diumumkan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan seluas 3,6 hektar milik Yayasan Sumber Waras dengan menggunakan APBDP tahun 2014. Lahan dibeli untuk kemudian dibangun rumah sakit kanker dan jantung yang dinilai dibutuhkan oleh warga Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Sakit Sumber Waras terus didalami, kini KPK harus berhati-hati untuk menentukan temuan BPK dan fakta lapangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wilson Purba. Wilson, sejauh mana penyelidikan kasus Rumah Sakit Sumber Waras hingga kini dari pantauan Anda? Ya Iqbal, saat ini pihak KPK terus mendalami kasus Sumber Waras ini dan juga semakin ke sini suasana antara BPK dan juga Pemprov DKI semakin memanas. Dan ada yang menarik di sini Iqbal karena ternyata Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 surat tanah. Dan ada 2 lahan berarti, dan yang dimaksud oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah lahan sumber waras berada di Jalan Kiai Tapa, sedangkan BPK ini bermaksud bahwa lahan sumber waras ini adalah lahan yang menghadap ke Tomang Raya. Nah, ini sangat menarik Iqbal karena ternyata dari perdebatan yang selama ini terjadi, ternyata memang ada 2 rumah sakit, maksud kami 2 surat tanah yang dimiliki oleh sumber waras, dan ini juga dibenarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN sendiri ini menyebutkan bahwa status tanah ini bersifat hak guna bangunan dengan nomor 2787 sehingga seharusnya tidak ada masalah jika nantinya lahan ini akan diperjualbelikan. Nah, selain itu yang menarik di sini adalah selain adanya 2 surat tanah, ini nilai jual objek pajak yang digunakan pemerintah DKI Jakarta dan juga yang digunakan BPK ini berbeda. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013 dengan harga tanah yaitu sebesar Rp15.500.000 per meternya, dan harga inilah yang merupakan harga yang ditawarkan ke pihak Ciputra Karya Utama. Sedangkan berbeda dengan pihak Pemprov DKI ini menggunakan perhitungan NJOP tahun 2014 dengan hanya, maksud kami dengan harga tanah yaitu Rp20.700.000 per meternya, dan inilah harga inilah yang nantinya akan dibeli pemerintah untuk kawasan Sumber Waras ini dijadikan rumah sakit jantung dan juga kanker milik pemerintah dan akan dikelola oleh pemerintah. Dan dengan perbedaan ini, di tanah seluas 3,6 hektar ini, BPK menemukan adanya kejanggalan dan juga adanya potensi
kerugian negara yang ditimbulkan oleh keputusan Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar 191 miliar rupiah. Dan kasus ini memang sudah terjadi atau sudah dilakukan sejak tahun 2014, namun hingga tahun ini 2016 masih belum ada kepastian. Sebenarnya seperti apa kasus ini, bagaimana nantinya akan terjadi berikutnya. Dan memang beberapa waktu lalu pihak Pemprov DKI Jakarta ini juga sempat melakukan balik nama Rumah Sakit Sumber Waras dan juga sempat melakukan penghitungan ulang terhadap sumber waras ini, karena memang beberapa tahun 2015 BPK juga sempat memanggil Basuki Cahayapurnama waktu itu sebagai Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dengan surat tanah dari Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dan berikut pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional dan juga dari pihak Rumah Sakit Sumber Waras. Sumber waras kalau kita lihat dalam posisi petanya ya, ini petanya nih, ini seperti ini nih. Jadi ini jalan kita apa? Ini batasnya nih, ini batas, ini batas. Ini terbelah dua. Sertifikat yang sini adalah ini. Sertifikat sini yang dibelah dengan Pemprov adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sertifikat yang di sebelah sini, ini alamatnya Jalan Kiai Tapa. Bisa dilihat di surat ukurnya pun Jalan Kiai Tapa. Ya. Sertifikat Pemprov yang ini kalau kita lihat juga Jalan Kiai Tapa. Surat ukurnya pun mengatakan Jalan Kiai Tapa. Nih kenyataannya nih. Pengukuran agak lama karena mengembalikan batas kan itu hamparannya jadi satu. Untuk sertifikat yang HGB 2878 ini batasnya sebelah mana, kan perlu rekonstruksi dulu pengembalian batas. Setelah itu jadi saat ini juga sedang dalam proses, cuman polemiknya makin begini jadi saya menunggu sebentar, tapi tetap kita proses, sudah berjalan. Kan pengambilan batas itu nanti berarti akan yang menentukan ya, batas yang HGB 2878 ini sebelah mana? Ya, itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya kan 36410 meter. Nah, itu dikembalikan di posisi itu. BPK sudah diserahkan ke KPK, namun pihak KPK masih terus mendalami kasus ini dan bertindak hati-hati agar tidak menguntungkan satu pihak, sehingga pihak KPK juga ini masih belum mau terbuka kepada media sejauh mana progres penyelidikan dari kasus Sumber Waras ini. Iqbal. Wilson Purba, terima kasih atas laporan Anda. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan dilakukan di tengah konfrontasi yang terjadi antara BPK dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kami langsung bergabung dengan rekan kami, ada Eko Frimaandani dari Istana Negara. Eko, apa yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden dengan pimpinan BPK? Zakia, pertemuan yang berlangsung antara sejumlah pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Presiden Joko Widodo yang teragenda hari ini adalah untuk melaporkan dan juga menyerahkan hasil laporan keuangan daerah semester kedua. Memang berbeda pada semester pertama yang melaporkan keuangan pemerintah pusat. Pada semester kedua ini adalah untuk menyampaikan laporan keuangan daerah semester 2. Dari hasil pelaporan BPK tadi pada Presiden Joko Widodo dari 539 daerah, ada laporan menyampaikan wajar tanpa pengecualian sebanyak 47% dari 539 daerah. Selain itu, ada dengan laporan 6% dari 539 daerah yang dilaporkan. Sementara Zakia sebanyak 7% yang dilaporkan tidak wajar. Hal ini lah yang disampaikan oleh Ketua BPK RI kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Namun ada hal yang menarik Zakia dalam pertemuan kali ini adalah pembahasan mengenai konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan BPK RI. Memang dalam pertemuan kali ini ada dibahas sejumlah hal tersebut,
namun tidak disampaikan secara pasti. Tadi kami juga sempat menanyakan langsung kepada Ketua BPK Hari Ashar bagaimana sikap dari BPK RI sendiri terkait adanya konflik pandangan terkait perbedaan NJOP Rumah Sakit Sumber Waras. NJOP yang diperbedakan inilah yang sampai ke ranah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dinilai oleh Hari Ashar BPK sudah berjalan sesuai aturan dan sesuai regulasi yang dilakukan oleh BPK. Dan jika memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemukan ada perbedaan tersebut boleh dilaporkan atau dilakukan penggugatan. Memang Basuki Cahayapurnama sendiri telah menyampaikan layangan atau surat kepada Badan Majelis Kehormatan dari BPK, dan terkait hal itu nantinya Ketua Majelis sendiri akan melakukan pemanggilan dan juga meng-cross-check apa yang menjadi keberatan dari Gubernur DKI Jakarta. Dan hal yang menarik tadi Zaki adalah pertemuan tadi adalah bagaimana nama Ketua BPK Hari Ashar juga masuk dalam Panama Papers. Tadi disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung jika dirinya sendiri baru mengetahui terkait jika nama Ketua BPK masuk dalam Panama Papers. Meskipun Hari Ashar sendiri menyatakan memang namanya masuk dalam Panama Papers, namun ia sendiri telah mengkonfirmasi langsung kepada Presiden. Ia membenarkan jika namanya masuk dalam Panama Papers. Namun ia juga menanyakan kepada media apakah nama dalam Panama Papers itu sudah pasti bersalah. Tadi katanya kepada Presiden ia menyatakan jika memang sudah dilaporkan ke Dirjen Pajak, dan kata Presiden kalau memang tidak ada permasalahan ya silakan saja tarik ke dalam. Dan hal inilah yang nantinya akan dilakukan di cross-check oleh Presiden apakah dana tersebut tidak ada terlibat indikasi pencucian uang atau indikasi adanya penggelapan pajak. Dan hal-hal inilah yang tadi menjadi menarik dari awak media. Memang Hari Ashar selaku Ketua BPK yang seharusnya pada pemeriksaan keuangan juga dipertanyakan kenapa harus menyimpan uang di luar negeri sementara di dalam negeri sendiri memiliki banyak simpanan-simpanan yang lain. Untuk sementara demikian, Zakia kembalikan studio. Baik, terima kasih Eko Frimandani atas informasinya. Kan 36, 410 meter, nah itu dikembalikan di posisi itu. BPK sudah diserahkan ke KPK, namun pihak KPK masih terus mendalami kasus ini dan bertindak hati-hati agar tidak menguntungkan satu pihak, sehingga pihak KPK juga ini masih belum mau terbuka kepada media sejauh mana progres penyelidikan dari kasus Sumber Waras ini. Iqbal. Wilson Purba, terima kasih atas laporan Anda. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan dilakukan di tengah konfrontasi yang terjadi antara BPK dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kami langsung bergabung dengan rekan kami, ada Eko Frimandani dari Istana Negara. Eko, apa yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden dengan pimpinan BPK? Zakia, pertemuan yang berlangsung antara sejumlah pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Presiden Joko Widodo yang teragenda hari ini adalah untuk melaporkan dan juga menyerahkan hasil laporan keuangan daerah semester kedua. Memang berbeda pada semester pertama yang melaporkan keuangan pemerintah pusat. Pada semester kedua ini adalah untuk menyampaikan laporan keuangan daerah semester 2. Dari hasil pelaporan BPK tadi pada Presiden Joko Widodo dari 539 daerah, ada laporan menyampaikan wajar tanpa pengecualian sebanyak 47% dari 539 daerah. Selain itu, ada dengan laporan 6% dari 539 daerah yang dilaporkan. Sementara Zakia sebanyak 7% yang dilaporkan tidak wajar. Hal ini lah yang disampaikan oleh Ketua BPK RI kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Namun ada hal yang menarik Zakia dalam pertemuan kali ini adalah pembahasan DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK masih bersilang pendapat soal pembelian lahan Sumber Waras. Sementara itu pihak Rumah Sakit Sumber Waras membantah telah melakukan tindakan yang merugikan negara dalam kasus ini. Polemik pembelian lahan Sumber Waras berujung pada saling tuding antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK menuding telah terjadi kesalahan prosedur dalam pembelian lahan hingga berakibat pada kerugian negara, sementara Ahok mengatakan bahwa proses pembelian sudah sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang. Terkait hal ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan proses jual beli dengan pihak Pemprov DKI, mulai dari status dan sertifikat tanah hingga soal nilai NJOP.
Kalau kami dibilang merugikan negara, apa yang kami rugikan? Pertama, di dalam penawaran kami, itu surat kami sudah mengatakan tanah sesuai NJOP. Bangunan 25 miliar. Tetapi ketika dinego, 20 miliarnya hilang. Ditambah lagi semua ongkos-ongkos kami yang bayar. 25 miliar tambah ongkos-ongkos lagi dah. Bicara 25 miliar aja dah. Berarti menurut saya, ini yang menetapkan kan pemerintah nih, NJOP. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 3,6 hektar ini kini masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, KPK menyatakan belum menemukan adanya unsur korupsi dan masih mendalami hasil investigasi yang dilakukan BPK dan juga KPK. Negara di sini, Pak, akan siap mengumumkan itu, Pak? Ya, kalau seandainya nanti hasil penyidikan dari KPK itu dikatakan ini tidak ada tindak pidana korupsinya, maka akan diumumkan. Kalau ada tindak pidana korupsinya, pasti diumumkan. KPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013 dengan harga tanah yaitu sebesar Rp15.500.000 per meternya, dan harga inilah yang merupakan harga yang ditawarkan ke pihak Ciputra Karya Utama. Sedangkan berbeda dengan pihak Pemprov DKI, ini menggunakan perhitungan NJOP tahun 2014 dengan hanya dengan harga tanah yaitu Rp20.700.000 per meternya, dan harga inilah yang nantinya akan dibeli pemerintah untuk kawasan Sumber Waras ini dijadikan rumah sakit jantung dan juga kanker milik pemerintah dan akan dikelola oleh pemerintah. Dan dengan perbedaan ini, di tanah seluas 3,6 hektar ini, BPK menemukan adanya kejanggalan dan juga adanya potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh keputusan Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp191 miliar. Dan kasus ini memang sudah terjadi atau sudah dilakukan sejak tahun 2014, namun hingga tahun ini 2016 masih belum ada kepastian. Sebenarnya seperti apa kasus ini, bagaimana nantinya akan terjadi berikutnya. Dan memang beberapa waktu lalu pihak Pemprov DKI Jakarta ini juga sempat melakukan balik nama Rumah Sakit Sumber Waras dan juga sempat melakukan penghitungan ulang terhadap Sumber Waras ini, karena memang beberapa tahun 2015 BPK juga sempat memanggil Basuki Cahayapurnama waktu itu sebagai Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dengan surat tanah dari Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dan berikut pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional dan juga dari pihak rumah. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan seluas 3,6 hektar milik Yayasan Sumber Waras dengan menggunakan APBDP tahun 2014. Lahan dibeli untuk kemudian dibangun rumah sakit kanker dan jantung yang dinilai dibutuhkan oleh warga Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Sakit Sumber Waras terus didalami, kini KPK harus berhati-hati untuk menentukan temuan BPK dan fakta lapangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wilson Purba. Wilson, sejauh mana penyelidikan kasus Rumah Sakit Sumber Waras hingga kini dari pantauan Anda? Ya Iqbal, saat ini pihak KPK terus mendalami kasus Sumber Waras ini dan juga semakin kesini suasana antara BPK dan juga Pemprov DKI semakin memanas. Dan ada yang menarik di sini Iqbal, karena ternyata Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 surat tanah dan ada 2 lahan berarti, dan yang dimaksud oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah lahan Sumber Waras berada di Jalan Kiai Tapa, sedangkan BPK ini bermaksud bahwa lahan Sumber Waras ini adalah lahan yang menghadap ke Tomang Raya. Nah, ini sangat menarik Iqbal, karena ternyata dari perdebatan yang selama ini terjadi, ternyata memang ada 2 rumah sakit, maksud kami 2 surat tanah yang dimiliki oleh Sumber Waras, dan ini juga dibenarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN sendiri ini menyebutkan bahwa status tanah ini bersifat hak guna bangunan dengan nomor 2787, sehingga seharusnya tidak ada masalah jika nantinya lahan ini akan diperjualbelikan. Nah, selain itu yang menarik di sini adalah selain adanya 2 surat tanah, ini nilai jual objek pajak yang digunakan pemerintah DKI Jakarta dan juga yang digunakan BPK ini berbeda. BPK Sakit Sumber Waras. Sumber Waras kalau kita lihat
dalam posisi petanya ya. Ini petanya nih. Ini seperti ini nih. Jadi ini jalan kita apa? Ini batasnya nih. Ini batas. Batas, nih, batas. Nah, ini terbelah dua. Terbelah dua. Sertifikat yang sini adalah ini. Sertifikat sini yang dibelah dengan Pemprov adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sertifikat yang di sebelah sini, ini alamatnya Jalan Kiai Tapa. Bisa dilihat di surat ukurnya pun Jalan Kiai Tapa. Ya, sertifikat Pemprov yang ini kalau kita lihat juga Jalan Kiai Tapa. Surat ukurnya pun mengatakan Jalan Kiai Tapa. Nih kenyataannya nih. Pengukuran agak lama karena mengembalikan batas kan itu hamparannya jadi 1. Untuk sertifikat yang HGB 2878 ini batasnya sebelah mana, kan perlu rekonstruksi dulu pengembalian batas. Setelah itu jadi saat ini juga sedang dalam proses, cuman polemiknya makin begini jadi saya menunggu sebentar, tapi tetap kita proses, sudah berjalan. Kan pengambilan batas itu nanti berarti akan yang menentukan ya, batas yang HGB 2878 ini sebelah mana sih? Ya, itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya